Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel Toko Madu Dele Agrari, tempat berbagi ilmu tentang seluruh macam tanaman, khususnya itu tanaman buah, baik yang ditanam langsung di tanah atau tanaman buah yang kita tanam di pot atau yang disebut dengan tabulam pot, tanaman buah dalam pot. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pada teman-teman sekalian bagaimana cara kita melakukan pemupukan terhadap tanaman yang kita tanam di pot atau medianya tempat medianya itu ya bisa pot, planter bag, drum dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya khususkan pembahasan pemupukan di untuk tabulam pot ini? Karena pemupukan tanaman yang kita tanam di dalam pot itu caranya atau aplikasinya akan berbeda dengan cara kita melakukan pemupukan kepada tanaman yang kita tanam di tanah secara langsung. Kenapa berbeda? Karena jangkauan akar atau nanti pupuk yang kita berikan itu terbatas di dalam pot saja, maka akan ada kemungkinan untuk overdosis atau kelebihan dalam melakukan pemupukan, maka akan menyebabkan kematian pada tanaman yang kita pupuk tadi di dalam pot tadi. Nah, oleh karenanya akan saya bahas tersendiri, yaitu cara kita melakukan pemupukan di pot tersebut. Nah, kalau untuk media tanamnya, cara membuat media tanam di dalam pot itu sudah kita ada di video-video kami sebelumnya. Bisa dicari di scroll lah. Nah, untuk saat ini kita akan bahas masalah bagaimana cara kita melakukan pemupukan untuk tanaman yang ada di pot. Nah, khususnya yaitu kalau kita melakukan pemupukan di dalam pot dengan pupuk yang organik atau pupuk organik lah pokoknya, baik pupuk kandang, pupuk apa saja lah yang ada banyak dijual di toko-toko pertanian juga, itu kita tidak begitu maksudnya tidak begitu mempengaruhi pohon tersebut. Artinya tidak ada resiko kematian karena organik. Nah, kita bahas sendiri ini karena kita akan melakukan pemupukan di dalam tanaman di dalam pot itu menggunakan pupuk yang pupuk kimia. Walaupun nanti kita campur juga dengan pupuk-pupuk organik yang tujuannya untuk menunjang unsur hara di dalam media tanam di dalam pot tersebut. Nah, kalau pupuk kimianya itu kan nanti fungsinya ada untuk pertumbuhannya, untuk merangsang pertumbuhannya, ada untuk merangsang buah atau membantu tanaman supaya nutrisi untuk pembuahan itu tercukupi. Nah, maka pupuknya nanti akan berbeda. Nah, pupuk kimia untuk tanaman di dalam pot itu tergantung tanaman yang mau kita pupuk. Kalau untuk pertumbuhan saja, maka itu kita bisa menggunakan pupuk NPK Mutiara saja. Itu sudah cukup. Nah, kalau untuk tanaman yang akan kita buahkan, masa perpindahan dari pertumbuhan ke masa buah, maka kita bisa gunakan pupuk NPK yang kita campur atau MKP. Kalau tidak MKP, KNO3. Kalau tidak KNO3 ya TSP lah, minimal TSP. Tapi kalau yang bagus itu kalau enggak MKP atau KNO3. Cap tani kalau nggak salah itu. Kalau pohon yang kita pupuk itu dalam keadaan berbuah menjelang masa, maka kita bisa gunakan yaitu pupuk KCL. Nah, pupuk KCL-nya. Untuk pupuk kimianya itu KCL. Nah, kalau untuk pertumbuhan itu cukup dengan pupuk NPK Mutiara saja. Itu kita gunakan, kita racik. Ini ukuran pupuk kimianya 1 kilo ya. Ini kita racik
pupuk kimianya 1 kilo. Nanti walaupun itu nanti cara aplikasinya nanti dicampur lagi dengan air itu. Nah, kita siapkan dulu NPK-nya 1 kilo. Kalau saya sudah saya sebutkan dari awal tadi ya, kalau untuk pertumbuhan itu cukup NPK saja. Masa peralihan dari pertumbuhan ke buah itu nanti bisa kita gunakan MKP atau KNO3 atau TSP. Kalau masa berbuah menjelang masa itu kita bisa gunakan KCL, ukurannya sama 1 kilo. Yang kedua itu M4, ini untuk mengurai pupuknya karena nanti kita gunakan pupuk organik juga dalam meracikannya. M4, apabila perlu itu kita gunakan molase. Kita gunakan molase. Kalau tidak ada molase itu kita bisa gunakan penggantinya yaitu dengan gula merah. Karena tetes tebu ya, ini bisa diganti dengan gula merah. Nah, tapi ini banyak sebetulnya dijual di toko-toko pertanian ya, molase ini. Nah, ini kalau ada molase. Nanti ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti yang tadi M4, molase seperti itu juga. Jadi kebutuhannya disesuaikan dengan jumlah. Kalau pupuk tadi 1 kilo, nanti airnya kan sekitar 10 liter. Ini airnya, air bersih 10 liter. Pupuk kimianya 1 kilo. Dan mohon maaf, M4 nya itu kurang lebih berapa gram, itu sekitar 1,5 gelas lah. M4 nya itu sekitar 1 gelas lah, setengah gelas minum ya. Dan molasenya itu ya setengah gelas juga, setengah gelas minum. Kalau pakai gram-gram saya kurang paham, tapi yang jelas seperti itulah. Itu pun sebetulnya saya hanya diperkirakan saja. Yang selanjutnya yaitu pupuk kandang. Pupuk kandang itu tidak kita campurkan langsung ke dalam air, tetapi pupuk kandangnya kita masukkan ke dalam karung yang kira-kira airnya itu nanti tembus ke dalam. Jadi nanti pupuk kandangnya ini hanya sari-sarinya saja yang kita gunakan. Nah, pupuk kandangnya itu kita masukkan ke dalam karung, lalu nanti kita ikat. Kalau karungnya tidak kurang besar lubangnya, itu seperti ini, bisa dilubangi dulu supaya airnya itu nanti bisa masuk dan sari daripada pupuk kandangnya itu bisa tercampur ke dalam airnya. Ini sudah lengkap semua, maka kita mulai meraciknya, yaitu air yang 10 liter ini. Nah, kita masukkan pupuknya 1 kilogram. Ini hampir sama seperti kita membuat pupuk biofok ya, untuk untuk tanaman yang di air itu. Nggak bisa menggunakan pupuknya seperti ini, jadi hanya diambil sari-sarinya saja, lalu kita aduk sebentar. Walaupun belum sampai hancur semua pupuknya, itu tidak masalah, karena nanti setelah kita campur semua itu kita diamkan selama 1 minggu. Nah, jadi setelah kita campur semua, ini tadi pupuknya sudah kita masukkan. Yang selanjutnya yaitu kita masukkan M4 nya, itu kira-kira setengah gelas saja. Kita kocok dulu, diperkirakan saja lah ya teman-teman, dikira-kira saja. Oke, sudah. Lalu kita masukkan juga molasenya, atau kalau tidak ada molase tadi gula merahnya.
Kalau pakai gula merah, artinya gula merahnya itu kita hancurkan dulu. Kita larutkan dulu di air, baru kita masukkan ke dalam. Sama seperti molasenya sudah dalam bentuk air. Kita masukkan molasenya kurang lebih setengah gelas saja. Sudah. Yang selanjutnya kita aduk dulu ya supaya agak rata, supaya merata semuanya. Nah, ini karena kalau molase itu biasanya agak kental, jadi harus diaduk dulu. Nah, seperti ini dia agak-agak kental ya. Kita aduk dulu sampai merata antara pupuk, molase dan M4-nya. Nah, yang terakhir kita masukkan pupuk kandangnya. Tapi kita ikat dulu ya supaya tidak keluar nanti pupuk kandangnya. Nah, pupuk kandangnya itu ini kita hancurin di dalamnya. Itu kita masukkan ke dalam larutan yang ini tadi. Nah, setelah kita masukkan semuanya tadi M4, molase, pupuk NPK dan juga pupuk kandangnya, nanti kita tutup ini dengan rapat ya. Tapi kita buka sehari satu kali. Jadi biasanya buka yang pertama itu agak karena bergas ya, karena ada M4-nya, jadi nanti keluar gasnya. Jadi kita bukanya hati-hati, dan tiap hari kita buka, lalu kita aduk, kita tutup kembali. Jadi pagi kita atau sore kita buka, kita aduk lagi, lalu kita tutup kembali sampai 1 minggu, minimal 1 minggu, maksimalnya bisa sampai 2 minggu. Nah, nanti setelah jadi, air yang pupuk ini itu tidak langsung kita pupukkan kepada tanamannya. Jadi pupuk cair yang 10 liter ini, pupuk cair yang 10 liter ini nanti kita campurkan kembali dengan air, yaitu kurang lebih bisa sampai 100 liter. Yang 10 liter ini itu bisa untuk 100 liter. Jadi cara pemakaiannya nanti setelah 2 minggu atau 1 minggu, kalau kita mau pupuk tanaman dalam pot itu, kita ambil 1 liter, kita campurkan dengan air kurang lebih 10 sampai 20 liter. 1 liter pupuk ini, pupuk cair, kita campurkan menggunakan air 10 sampai 20 liter. Nah, air campurannya itulah yang nanti kita pupukkan untuk tanaman kita yang kita tanam di dalam pot tersebut. Nah, mudah-mudahan tanaman kita yang kita pupuk itu nanti akan tumbuh maksimal. Kalau dia belum berbuah, nanti insya Allah berbuah. Nah, kalau untuk supaya berbuah itu biasanya kita lakukan pruning sebelumnya. Misalnya kayak
Kayak jambu itu ya nanti kita pruning dulu. Nah setelah kita lakukan pruning, baru kita pupuk. Setelah kita pupuk baru kita pruning, kita buang daun-daun yang tuanya atau dahan-dahan atau ranting-ranting yang tidak produktif kita buang. Nah jadi yang perlu diingat adalah air yang 10 liter ini bukan langsung kita pupukkan sekaligus kepada tanaman, tetapi setiap 1 liter air pupuk ini kita campur menggunakan air 10 atau 20 liter. Nah nanti baru kita pupukkan ke tanaman kita yang ada di dalam pot. Kalau dia masa pertumbuhan, insya Allah pertumbuhannya bagus, dan kalau dia belum berbuah, insya Allah nanti bisa berbuah, mau dia berbuah. Nah kalau nanti masa buah itu memasakkan buahnya, maka ya mudah-mudahan buahnya itu manis dan besar. Kita biasanya menggunakan campuran KCL yang tadi. Nah mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini itu akan jauh dari overdosis tadi. Karena yang kita takutkan ketika kita melakukan pemupukan di tabu lampot, tanaman dalam pot, itu yang kita khawatirkan itu adalah overdosisnya itu tadi. Karena itu sangat fatal sekali akibatnya. Bisa stres berat. Kalau terlalu stres maka bisa mengakibatkan kematian kepada tanaman tersebut. Nah kalau kita menggunakan cara seperti ini, insya Allah aman untuk tanamannya. Nah yang jelas tadi ya, jangan air yang pupuk ini jangan langsung dipupukkan semua, nanti derajat overdosis. Karena pupuk kimianya saja 1 kilo air 10 liter, nah itu overdosis. Jadi yang air 10 liter ini kita ambil 1 liter, perbandingannya ada 1 liter kita campurkan kepada air 10 atau 20 liter. Kalau yang lebih aman itu 20 liter. Nah berarti 21 liter, yang 20 air bersih, yang 1 liternya adalah air pupuk ini. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ada banyak tanaman buah ya di pot. Nah kalau untuk bibit-bibit yang lainnya bisa hubungi kami di 0852 71 426 973. Kami Toko Madu Lili Agrari menyediakan berbagai macam bibit buah-buahan yang terlengkap di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Demikian saja, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tunas muda.